kita bisa menggunakan fasilitas Windows, namanya adalah Snipping Tools ya. Kita ketik di tombol search window ya dengan nama Snipping Tool, maka akan muncul tampilan Snipping Tool. Ini fungsinya untuk mengcapture gambar. Nah, hasil dari video tadi bisa kita unggah ke dalam YouTube. Kalau kita menggunakan aplikasi yang tidak streaming, maka kita bisa lakukan editing. Kita lakukan dengan login ke youtube.com ya. Kita masukkan Gmail kita ya. Terus kita pilih Studio YouTube untuk mengupload video tersebut. Ketika kita mengupload ya, pilihannya nanti akan seperti ini ya. Tentukan di mana file video yang mau kita upload ya, mau kita upload ya. Kemudian kita pilih filenya. Lama proses unggah ke YouTube itu tergantung besarnya file video yang diupload. Yang kedua adalah kestabilan bandwidth ketika proses upload terjadi. Setelah file tadi kita masukkan, ada 3 yang diwajibkan oleh YouTube untuk kita isi. Yang pertama adalah judul, ya, judul video tersebut apa, kemudian deskripsi video tersebut, dan yang terakhir adalah video ini untuk anak-anak atau tidak, ya. Jadi di sini di YouTube ada regulasi ya. Jadi untuk video yang diupload ke YouTube itu apakah khusus untuk anak-anak atau tidak ya. Jika khusus untuk anak-anak, maka komen di video akan di-disable ya. Kalau dia bukan untuk anak-anak, maka nanti bisa diperdetail ya untuk usia berapa video ini bisa diakses. Nah, setelah kita selanjutnya maka akan muncul ke visibilitas ya. Visibilitas ini kita pilih public ya, kita pilih public. Kemudian kalau kita centang style sebagai premier, maka video ini akan kita jadwalkan tayang seperti kayak kita menonton bioskop ya, ada tayangan perdana seperti itu ya, di TV-TV juga ada tayangan perdana film. Nah, otomatis ketika proses upload selesai, maka video tersebut akan muncul di publik pada tanggal itu, jam itu akan ditayangkan. Dia akan memplay, sistem di YouTube akan memplay layar itu otomatis. Jadi kita nggak bisa memundurkan maupun mempercepat selama proses terjadi adalah premier. Ya. Jika proses premier sudah terjadi, maka kita bisa mempercepat atau kembali ke yang terlewatkan ya. Selanjutnya kita copy linknya ya, copy link YouTube ini kita bagikan agar teman-teman bisa melihat hasil YouTube yang telah kita upload ya videonya. Oke, untuk tugas sesuai buku panduan ya, itu ada 4 poin ya. Poin pertama adalah tampilan layar saat mengikuti kegiatan presentasi saat ini, diberi deskripsi singkat kegiatan tersebut ya. Jadi tampilan Bapak Ibu ketika mengikuti kegiatan ini kita capture ya, bisa menggunakan snipping tool atau sebagainya, atau mungkin kalau mendadak nggak ada snipping tool ya, bisa juga dipotret mungkin ya dari HP-nya ya, atau kalau menggunakan HP bisa juga kita capture ya. Terus poin yang kedua, tampilan layar saat membuat room di situs Webex ya, tadi tampilannya ya itu kita capture. Kemudian poin 3, membuat video tutorial membuat meeting room di Webex. Jadi langkah-langkah Bapak Ibu ketika membuat meeting room itu di record
ya, bisa menggunakan aplikasi tadi, Filmora Recorder, Bandicam, dan sebagainya yang Bapak Ibu menurut Bapak Ibu paling mudah ya untuk merekam kegiatan di layar ya. Kemudian hasil rekaman tersebut diunggah ke YouTube ya. Dan linknya YouTube kita masukkan ke LK-nya tadi. Ya, sambil jangan lupa kita capture juga bukti kalau sudah kita upload ke dalam YouTube. Oke, demikian materi dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator Bune. Halo Buning. Buning atau Pak Ari? Iya Pak Iwan. Ya. Saya handle dulu Pak Iwan. Oke Pak. Oke. Terima kasih Pak Iwan atas paparan materinya. Untuk sesi selanjutnya tanya jawab, mungkin dari Bapak Ibu peserta yang ingin menanyakan bisa meraise hand, mengklik raise hand. Nanti akan saya buka untuk tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab kita buka 3 dulu Pak Iwan, nggih? Iya Pak Ari. Ya. Baik Bapak Ibu, silakan yang ingin melakukan pertanyaan, yang ingin bertanya silakan. Ya, saya pilih yang ada kodenya, nggih. Iya Pak. Baik, untuk peserta dengan nomor registrasi 4859 Bu Mutiatul Lailah ya. Oke, saya buka Bu, silakan untuk melakukan pertanyaan. Halo Ibu. Bu Mutia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, ya, selama ini saya yang sudah mendekati purna tugas, karena usia saya tapi saya itu punya semangat yang tinggi untuk mengikuti pembelajaran lewat daring. Tapi jujur saja saya ini gaptek, sehingga dalam acara yang seperti ini saya juga mengikuti. Tapi belum mudeng-mudeng apa istilahnya, kurang paham Pak ya. Yeah. Ya, jadi saya ini mesti harus ada di samping saya itu teman yang mungkin dia lebih tahu. Akhirnya ketika saya mengetahui sesuatu yang kurang jelas, saya itu langsung tanya Pak. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, langsung ditanggapi aja Pak Iwan. Nanti saya buka berikutnya. Ya, terima kasih Bu Mutia ya tadi ya. Oke, mungkin kalau Ibu nanti sedikit mengalami kendala, insya Allah fasilitator yang ada di grup WA siap membantu ya kesulitan Ibu nanti di mana, itu nanti akan bisa mendampingi Ibu kendalanya di mana, bisa ditanya lebih lanjut nanti di grup WA, mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya. Oke, Bu. Tetap semangat, Bu. Ya, semangat. Semangat, masih 3 tahun lagi. Ya, sip. Baik, terima kasih Bu Mutia atas pertanyaannya. Bapak Ibu yang lain juga harus tetap semangat, ya. Bu Mutia aja tetap semangat. Oke, selanjutnya
ini Pak dengan nomor registrasi 4770 Bu Siti Maroah nggih. Saya buka, silakan Ibu Siti untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Penjelasan dari Bapak Johan tadi terasa runtut dan jelas, dan saya memahami, tapi memahami pada saat itu. Kemudian lupa-lupa berikutnya. Itu ada videonya ya Pak ya yang diulang. Tanya saya begitu aja. Oke ya, terima kasih Bu Siti ya. Insya Allah ini nanti akan ada YouTube-nya Bu, jadi nanti bisa ditindaklanjuti melihat dari YouTube-nya. Ya, nyicil ayam. Oke, Bu. Sami-sami. Terima kasih Bu Siti, Bapak Ibu, untuk semua materi kita, semua akan kita upload di YouTube yang nantinya Bapak Ibu bisa memutar kembali jika kurang paham. Jadi bisa diikuti dari awal. Gitu nggih. Terima kasih Bu Siti. Selanjutnya Pak Iwan. Iya Pak. Bentar, saya carikan dulu Pak. Bapak aja nggih. Ini nomor registrasi 4719 Pak Muhammad Samsuri. Halo Pak Muhammad Samsuri. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ya Pak. Halo Pak Muhammad Samsuri. Oke. Silakan Pak untuk bertanya ke Pak Iwan. Mau tanya Pak, untuk tugas itu tadi itu paling aku kapan Pak untuk itu? Oke ya. Oke. Gimana Pak Iwan? Sudah bisa ditangkap pertanyaannya? Yang saya tangkap tadi adalah tanggal terakhir ya. Bisa dilihat di buku panduan ya. Tidak ada ya Pak ya. Baik Pak Iwan, sudah bisa ditangkap tadi untuk batas akhir kalau nggak salah. Batas akhir ya, dengar saya itu. Batas akhir bisa dilihat di buku panduan Pak Ari ya, sudah dibagikan panitia. Ya, terima kasih. Ada lagi banyak Pak Iwan ini yang raise hand. Iya. Satu lagi nggih. Nggih. Bentar. Oke, nomor peserta 4573 Bapak Gandhi Samsudi. Monggo Bapak silahkan. Halo Pak Gandhi. G. Ya. G Pak. Bisa ya. dengar? Dengar Pak, silakan Pak. G. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya tanya pada Pak Johan. Iya Pak. Diulang lagi Pak sebentar. Iya. Tadi ngantuk seliut gitu. Iya, Kang Budi Pak. Cara mengupload ke YouTube itu Pak. Oh, upload YouTube. Kalau tidak hasilkan dari Pak Iwan rasanya kurang mantap itu. Terima kasih Pak Johan. Iya Pak. Oke, silakan Pak Iwan. Sejenak aja Pak Iwan. Iya, sebentar ya. Oke ya, untuk mengupload video ke YouTube, caranya adalah login ke youtube.com ya, dengan menggunakan akun Gmail ya. Kemudian kita pilih ini Pak ya, gambar panah ke atas ini, artinya upload ya. Itu nanti kita akan dibawa lari ke situsnya yaitu studio YouTube ya. Itu adalah proses untuk mengunggah video yang di YouTube. Mungkin selama ini mungkin Bapak Ibu
melihat di YouTube, tapi kali ini kita belajar memasukkan video kita. Setelah itu akan muncul kotak tadi ya, mana tadi kita klik akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita pilih filenya warna biru ini, ya kita cari di mana rekaman video tersebut. Ya. Setelah oke, nanti akan muncul informasi, ya detail informasi. Di situ kita diwajibkan mengisi judul, deskripsi dan umur. Ya, apakah video ini untuk anak-anak atau tidak? Ya. Jadi pertanyaannya ya atau tidak seperti itu ya. Jika kita jawab tidak, maka video kita akan muncul di situs YouTube umum ya. Tapi kalau kita jawab anak-anak, maka situs kita akan muncul ke YouTube versi kids ya, versi anak-anak. Ketika kita cari di youtube.com, kita mungkin sebetulnya paling akhir ya, karena versi untuk anak-anak ya. Setelah kita mengisi detail informasi video kita, maka di visibilitas tampilan ya, mau dibuat apakah video ini, apakah secara pribadi, artinya orang lain tidak bisa melihat, tidak publik, hanya orang yang mempunyai link video YouTube kita yang bisa mengakses, ataukah untuk umum, publik. Ya, kita pilih yang publik ya. Publik berarti semua orang bisa mengakses. Begitu Bapak kasih judul ya, nama Bapak gitu ya, orang lain begitu ngetik nama Bapak di situ di title-nya tadi, maka muncul video YouTube hasil Bapak upload seperti itu. Oke, seperti itu Bapak gambarannya untuk proses upload di YouTube-nya. Terima kasih Pak Yohan. Ya Pak. Baik, terima kasih Pak atas atensinya. Pak Yohan, saya akan bacakan pertanyaan lewat chat, Pak Yohan. Iya, Pak Ari. Oke, banyak sekali pertanyaannya. Yang pertama ada pertanyaan, apakah nanti ada siaran ulang, khawatir kalau lupa praktek. Ada Bapak Ibu, nanti akan kita upload di YouTube dan kita akan share di grup masing-masing, ya. Jangan khawatir. Kemudian, bentar. Pak Yohan, nanti materi PowerPoint-nya bisa di-share, nggih? Karena ada banyak permintaan dari peserta. Ada pertanyaan lagi Pak Yohan terkait cara membuat video tutorial menggunakan meeting room. Apakah nanti kita share aja Pak Yohan hasil rekaman ini, nggih? Bisa dilihat kembali. Oke. Nah, ini ada pertanyaan Pak Yohan. Menurut Pak Yohan, ini dari nomor registrasi 4652 dari Ujang Fahmi Abdillah. Menurut Pak Yohan, aplikasi apa yang paling sederhana untuk record karena keterbatasan kemampuan komputer? Monggo Pak Yohan. Untuk recording ya. Memang kalau recording itu yang perlu kita perhatikan misalnya hard disk ya. Hard disk itu banyak sekali software-software yang selain kita sebutkan tadi ya bisa digunakan ya. Kalau yang saya sebutkan tadi memang untuk grafik agak berat ya, tapi kalau software yang lain itu bisa kita gunakan. Jadi nggak harus software yang tadi saya sebutkan untuk recording. Kalau Bapak Ibu punya software yang disukai ya, untuk merekod layar itu bisa kita gunakan ya. Kan kalau kita punya PowerPoint ada yang versi terbaru 2019 itu bisa juga merekam layar kita. Ya, mungkin seperti itu gambarannya. Oke, artinya untuk menjawab pertanyaan aplikasi yang paling sederhana menurut panjenengan kenapa Pak Yohan? Dari yang saya sebutkan tadi. Oh gitu nggih. Nggih, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari nomor peserta 4172 Pak Khairul Anwar. Pak, untuk perekam yang free apa ya? Apakah ada Pak Yohan? Free kalau yang saya suka itu ya OBS Studio. Kalau yang OBS Studio. Ya, itu yang menarik bagi saya, artinya bisa ditambahkan berbagai efek yang cukup ikonik yang saat ini lagi tren. Oh, oke. Baik, itu Bapak Ibu terkait dengan aplikasi perekam yang free bisa menggunakan Mobile Studio. Nanti bisa Bapak Ibu search di Google kemudian
diinstal di komputer masing-masing. Kemudian saya lanjutkan lagi Pak Yohan. Ya. Bentar. Nah ini dari Pak Muhammad Lukman, Pak Yohan, ini saya Pak Lukman dari Sukorejo Pasuruan mau tanya, untuk aplikasi perekam layar apa boleh pakai yang lain? Boleh. Dan kalau kita upload video ke YouTube durasi lebih dari 1 jam, kenapa kok lama? Mohon dijelaskan secara detail. Enggak Pak Yohan? Oke ya, kalau aplikasi tadi sudah saya sampaikan ya, selain saya sebutkan kalau ada yang favorit ya kesukaannya bisa digunakan ya. Nah, untuk mengupload di YouTube tadi sudah saya sampaikan di awal, perhatikan juga ukuran filenya ya. Kalau ukuran file video cukup besar, itu berarti biasanya durasinya juga panjang, otomatis proses unggahnya pun cukup lama. Nah, supaya bisa cepat ya, pertama kita kompres video tersebut ya, menggunakan software tambahan mengompres. Yang kedua, bandwidth yang cukup. Oke, seperti itu Pak Ari gambarannya. Bapak Ibu itu penjelasannya, terima kasih. Terus kemudian ada pertanyaan dari Bu Titik Purwaningsih, cara mengirimkan tugas bagaimana? Habis ini akan dijelaskan sama Pak Kusen untuk terkait dengan penugasan. Ditunggu dulu Bapak Ibu di materi selanjutnya. Kemudian, nah ini ada pertanyaan Pak Yohan dari Bu Susi Umayati, untuk melaksanakan meeting dengan Webex, berapa jumlah minimal Pak Yohan pesertanya? Oke, meeting paling enggak ya 2 orang lah. 2 orang, gitu. Ya, minimal 2 orang ya, biar ada tampilan dari temennya nanti untuk di capture gitu ya, kegiatan meeting. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bu Siska Andriani, bagaimana cara merekam video di laptop pada saat melakukan tugas Webex tersebut menggunakan aplikasi apa? Sudah dijelaskan, nggih? Ya, tadi ada banyak aplikasi tadi sudah dijelaskan. Bapak Ibu bisa menggunakan salah satu aplikasi yang ada yang menurut Bapak Ibu bisa laptopnya atau komputernya bisa mencukupi, nggih. Bentar. Baik, Buning sudah muncul. Saya kembalikan ke Buning. Pertanyaannya hampir sama seperti itu. Mungkin bisa membuka lagi Buning untuk pertanyaan dari Bapak Ibu secara langsung. Untuk yang di chat sudah saya baca semua, rata-rata hampir sama. Silakan Buning, saya kembalikan ke panjenengan. Mohon maaf. Terima kasih Pak Ari. Bapak Ibu peserta Gubuk Jawa Timur Cerdas gelombang kelima, masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Dipersilahkan Bapak Ibu bertanya secara langsung kepada narasumber dengan raise hand. Dipersilahkan. Yang mana Buning? Saya bukakan. Oke, dari yang paling atas. 4.676. Muhammad Saddam Yusuf. Bapak Muhammad Saddam Yusuf. Sama Buning. 4676. Oke, silakan Bapak. Monggo Pak Saddam Yusuf. Tidak ada suara, barangkali tidak sengaja mengangkat tangan. Pak Ari, kita langsung pindah ke berikutnya. 4.850. Ibu Erlina Yunarwati. 4850. Oh, sudah diturunkan tangannya. Monggo. Ganti, saya mencari yang ada nomornya. 4.451. Ibu Sontra yang tadi bertanya, nggih. Belum diturunkan. Monggo. 4.418.
Ibu Siti Homsiatun 4418. Oke, silakan. Silakan Ibu Siti. Atau langsung ganti yang lain, Bu? Ibu Kurnianti Puji Handini, tidak ada nomornya. Kurniati. Oke. Monggo Bu Kurniati. Iya Bapak, terima kasih. Kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ya, nomor saya 4403 Buning. Oh, ini 4403. Iya. Begini Bapak, untuk tugas nanti di dalam membuat link webpack itu Bapak, itu yang ingin saya tanyakan ketika kita kemarin kan sudah pernah membuat webpack ketika pembelajaran dengan siswa ya Bapak. Ya. Apakah itu nanti bisa digunakan untuk pengumpulan tugas Bapak? Kebetulan kita juga memvideokan, kebetulan juga kita membuatnya itu juga ada, maksud saya ada bukti fisiknya di dalam membuat itu. Apakah itu nanti bisa dipakai untuk pengumpulan tugas yang hari ini Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan langsung ditanggapi Pak Yohan. Oke ya, lebih baik kalau bisa kita bikin yang terbaru Bu ya. Artinya nanti seandainya kan ada yang menanyakan bahwa loh itu jangan-jangan pekerjaan yang lama dan sebagainya itu bisa kita tunjukkan dengan aktivitas yang terbaru. Itu untuk menjaga lebih amannya aja, menurut saya seperti itu. Oke, gitu Pak. Oke Ya. Pak, terima kasih sekali. Ya. Ya. Oke. Terima kasih Bu Yanti, Pak Yohan. Berikutnya saya baca yang ada di chat 5096. 5096. Sebentar, Kuning. 5096 nggih. Iya. Lima 5096. Di tempat saya enggak ada, Kuning. Tidak ada. Masih ada di situ, Kuning. Bapak Sulis Supriyanto 5096. Atau ini saya bacakan saja Pak Yohan. Pertanyaannya begini. Bu, yang mudah dan enak diterima siswa dengan beban paketan yang murah pakai apa? Oke. Ini di luar topik ya. Cuma oke saya jawab. Tapi setiap aplikasi punya plus ya kelebihannya masing-masing ya. Kita dilakukan pengukuran ya. Jadi kalau menggunakan webpack zoom berapa, microsoft zoom berapa dan sebagainya ya. Jadi kalau itu tergantung ya seperti apa ya. Untuk info lanjut bisa chat ke saya saja. Itu gambarannya. Oke. Suara Pak Yohan putus-putus di tempat saya. Untuk info lanjut bisa chat ke saya. Halo Kuning. Iya, Pak. Ya, nggih monggo. Untuk info lanjut chat ke saya. Oke. Terkait dengan penugasan dan lain-lain nanti akan disampaikan secara detail setelah materi ini ditutup Bapak Ibu. Kami persilakan lagi satu penanya untuk bertanya secara langsung. Berapa, Kuning? Sebentar. 4719 Bapak Muhammad Samsuri. 4719. Nggih. Sampun. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Monggo. Ini Bapak, yang mau saya tanyakan
pada waktu mengikuti WebEx ini tadi, saya memakai laptop, itu alat keyboard saya kok tidak bisa Bapak nggih, untuk mengisikan presentasi dan lain-lain. Padahal untuk menulis yang lain di luar WebEx ini itu mampu. Apa mungkin sinyal atau bagaimana Bapak nggih? Mohon maaf, maksudnya menulis di pesan begitukah, Pak? Betul, menulis di chat itu nggak mampu. Menulis di presentasi tadi saya nggak mampu, makanya saya pakai HP bisanya ini tadi. Oh gitu. Monggo Pak Yohan. Jadi sudah join menggunakan laptop, perangkatnya tidak bisa untuk mengetik di chat maupun mengisi presensi. Apakah terkendala dengan sinyal? Itu kemungkinan dua hal ya faktornya. Kemungkinan bisa di komputernya yang mengalami gangguan, yang kedua dari sinyal. Itu seperti itu. Nggih, terima kasih. Kemungkinan bisa dari sinyalnya begitu nggih. Masih ada pertanyaan, beberapa pertanyaan saya bacakan yang ada di chat Pak Yohan. Ini apa buku panduan untuk semua kegiatan ini sudah di-share ya? Sudah, buku panduan kegiatan ini sudah di-share di masing-masing grup Bapak Ibu. Silakan nanti manjat ke pesan di atasnya. Terakhir, Pak Yohan, pertanyaan dari Ibu Yanti Devi Wijaya. Mohon penjelasan dari Pak Yohan, penjelasan kelebihan dan kekurangan WebEx dengan Zoom dalam pembelajaran. Terima kasih. Oke ya, jadi ini bukan materi juga ya, jadi ini mengkomparasi suatu produk ya. Lebih baik nanti kalau tanyanya detail aja di chat aja ya, karena ini mengkomparasi suatu produk lebih baik secara chat pribadi saja. Itu seperti itu Bening. Yang kami hormati, jika berkenaan dengan merek, nanti silakan ditanyakan Japri ke Pak Yohan. Ngaten nggih, Pak? Ya. Terima kasih Pak Yohan. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 14:56. Terima kasih atas paparan dari Pak Yohan. Waktu jualah yang memisahkan kita. Sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu, mohon tidak live dari room ini karena setelah pemaparan ini nanti akan ada pemaparan tentang penugasan selama Gubuk Jawa Timur Cerdas ini. Dipersilakan Bapak Ibu mempersiapkan pertanyaan, barangkali nanti ada pertanyaan atau apapun terkait dengan penugasan, sehingga nantinya sebagaimana tadi harapan dari GTK Jawa Timur, jika gelombang 1 80% lulus, gelombang 2 lebih tinggi, nah di gelombang terakhir ini nanti mendekati 100%. Pak Yohan dipersilakan untuk mengakhiri paparan pada siang hari ini dengan catatan-catatan penting. Oke ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan ya. Dari tadi kegiatan yang sudah saya sampaikan, semoga bisa memberikan wawasan tambahan untuk mempersiapkan kegiatan secara daring ya, baik itu dalam kegiatan SMP maupun dalam kegiatan KBM yang bisa dimanfaatkan. Oke, dari saya cukup sekian. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Buning. Saya terima Pak Yohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih pemaparan Pak Yohan terkait dengan bagaimana cara kita mengembangkan MGMP kita di dalam masa pandemi ini. Bapak Ibu peserta Gubuk Jawa Timur Cerdas gelombang kelima. Berikutnya kita ikuti informasi tentang penugasan Gubuk Jawa Timur Cerdas gelombang yang kelima yang akan disampaikan dari panitia Gubuk Jawa Timur Cerdas. Dan sudah hadir. Kepada Pak Muhammad Hussein, Majelis Pendidikan, dipersilahkan.
Mohon cek sound terlebih dahulu. Cek. Kurang keras? Kurang. Kurang keras suara saya? Kurang keras. Halo? Kurang keras. Cek. Halo? Iya, sudah lebih baik. Cukup. Sudah jelas Pak Kusen, merdu. Oke, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, guru hebat se-Jawa Timur. Suara saya mantul nggak? Suaranya mantul? Enggak Pak, sudah jelas Pak. Bapak Ibu semuanya, terima kasih dan selamat sudah bergabung di kegiatan Gobuk Jatim Cerdas. Di kesempatan sore hari ini, kita akan menyampaikan paparan program terkait dengan Gobuk Jatim Cerdas itu sendiri. Bapak Ibu semuanya, perlu kami sampaikan bahwa apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya yang berkenan bergabung, karena di pantauan kami di beberapa grup ada yang barusan bergabung dan kemudian sudah left group. Saya harus menyampaikan sekali lagi apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang tetap survive, bertahan, dan mempunyai niat yang kuat untuk bergabung di kegiatan ini. Selanjutnya Bapak Ibu, kita perlu informasikan kegiatan ini yang telah Bapak Ibu berada di grup masing-masing bernama Gobuk Jatim Cerdas gelombang ke-5. Nah, Bapak Ibu semuanya, Gobuk Jatim Cerdas itu sebagaimana tadi saya sampaikan, ada 5 gelombang, yang di setiap gelombangnya itu ada kurang lebih sekitar 1.000 peserta. Jadi akumulatif kita ada sekitar 5.000-an peserta. Gelombang 1 telah berakhir, gelombang 2 juga telah berakhir, gelombang 3 juga sudah berakhir. Sekarang kita berada di gelombang ke-5. Gelombang ke-5 dimulai hari ini 10 Agustus 2020, dan batas akhir pengulang tugas nanti per tanggal 29 Agustus 2020. Nah, Bapak Ibu, kita perlu perkenalkan tim kita bersama-sama. Yang paling atas, beliau Bapak Muhammad Haris dari SMK Muhammadiyah 5 Babat Lamongan, ketuanya. Ibu yang menyampaikan tadi, Ibu Moderator, Buning Fadlilah dari SMKN 1 Pogalan, Sekretaris. Saya sendiri, Muhammad Kusen MPD dari SMA 6 Kediri, bidang pengembangan SDM dan pelatihan bersama dengan Pak Yohan yang selaku pemateri barusan. Ada Bu Dewi Insani dari SMA 1 Tuban bersama dengan Bapak Muhammad Haryadi selaku bidang humas dan networking. Yang terakhir ada Pak Ari Eka yang sekarang selaku host itu sebagai bagian pengolahan data. Nah, Bapak Ibu, Gobuk Jatim Cerdas itu sebenarnya tidak serta-merta namanya Gobuk, tahu-tahu ada begitu. Gobuk itu merupakan singkatan dari guru dan organisasi profesi yang punya niatan belajar berkelompok secara online dan kreatif untuk menuju Jatim Cerdas. Bapak Ibu semuanya, sebagaimana tadi sudah sampaikan, kita overview dulu. Kegiatan ini berlangsung selama 2 pekan ke depan untuk pertemuan online-nya, terbagi atas pekan pertama dan kedua, pekan ketiganya nanti penugasan. Nah, pekan pertama ada 3 kali pertemuan online, termasuk hari ini, 10 Agustus 2020. Meeting kedua nanti ada hari Rabu, 12 Agustus. Meeting ketiga ada, maaf, ini masih belum kayak tadi. Hari Jumat, 14 Agustus. Selanjutnya hari Selasa, 18 Agustus. Dan hari Jumat, 21 Agustus. Tugas mandiri berikutnya juga ada yang harus dilakukan Bapak Ibu semuanya, dan batas akhir pengulangan tugas adalah tanggal 29 Agustus. Bapak Ibu semuanya, ini timeline-nya. Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan, tanggal 10 Agustus hari ini, berarti kita sudah lalu hampir selesai di kegiatan ini, karena ada paparan kegiatan ini juga. Yang kedua nanti pertemuan hari Rabu, itu 12 Agustus, materinya ini nanti bisa dilihat di buku panduan selengkapnya. Dan
Berikutnya pertemuan ketiga atau meeting ketiga, editing video. Yang keempat, nanti ada menggunakan Microsoft Excel untuk pembelajaran menarik. Itu 18 Agustus, harinya hari Selasa. Dan 21 Agustus, itu meeting kelima, itu keseluruhan informasi tentang kolaborasi dengan rekan guru secara online, yaitu penugasan akhir. Nah, dari kelima itu nanti tugas-tugasnya di setiap pertemuan ada tugasnya, setiap pertemuan ada bertugasnya, dan tugas akhirnya itu nanti dikumpulkan tanggal 29 Agustus 2020. Sekali lagi, tugas akhirnya keseluruhan mulai dari pertemuan 1, 2, 3, 4, 5 itu akan berakhir tanggal 29 Agustus 2020. Nah, Bapak Ibu semuanya, tata tertib umumnya, saya kira Bapak Ibu di kesempatan-kesempatan lain juga sudah mengikuti kegiatan-kegiatan online. Saya kira kita tidak perlu membahas secara rinci di situ. Sopan, santun, saya kira semuanya Bapak Ibu merupakan orang-orang terpilih dalam hal ini. Kemudian mengikuti semua sesi workshop, yaitu penggonisan peserta, pembukaan paparan narasumber, dan upload tagihan. Jadi kalau mau lulus itu nanti harus ikut. Nanti kelengkapannya, nanti setelah ini akan ada paparan bagaimana sih lulus itu, gitu kan. Bareng-bareng kita bersama-sama nanti kita bahas. Nah, ini paparan umum dulu. Mengerjakan semua penugasan. Nah, tugas itu harus selesaikan semuanya. Nanti ada tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4, tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4, tugas 5. Ada 5 tugas. Yang masing-masing nanti akan terperinci. Nah, ada proaktif. Nah, ini umum sekali, umum Bapak. Nah, kita lihat lanjutannya. Tata laksananya sebagaimana sih sebenarnya Bapak Ibu dalam pelaksanaan Gobuk Jatim Cerdas itu? Yang pertama adalah Bapak Ibu mengikuti kegiatan. Jadi yang tadi saya sebut di pertemuan tanggal 10, 12, 14, 18, dan 21 itu presentasi narasumber. Bapak Ibu mengikutinya. Nanti ada prasyaratnya berapa minimal yang harus diikuti. Dan berikutnya ada tugas mandiri dan kolaborasi. Tugas mandiri itu tugas yang dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri, dan tugas kolaborasi berarti ada yang melibatkan pihak lain. Nah, di situ setelah itu berproses, Bapak Ibu akan mengunggah hasil kerja, baik dari proses yang telah dilakukan Bapak Ibu sendiri yang terkait dengan tugas mandiri maupun kolaborasi itu. Nah, tugas-tugas itu nanti diupload. Nah, setelah diupload, tahapan berikutnya adalah, Bapak Ibu, ini penting saya sampaikan biar nanti tidak ada pemahaman bagaimana kepada fasilitator. Ini perlu kami jelaskan. Yang pertama, bahwa setelah tugas itu Bapak Ibu upload, ini saya ambil contoh paparan bahwa tanggal 29 Agustus adalah tanggal terakhir pengumpulan tugas Bapak Ibu, maka segera setelah itu kita akan berikan waktu kepada Bapak Ibu fasilitator yang mendampingi masing-masing kelas untuk melakukan proses verifikasi dan validasi tugas Bapak Ibu semuanya. Segera tidak lama setelah itu akan disampaikan nama-nama peserta yang tidak tuntas. Nama-nama peserta yang tidak tuntas itu apa Bapak Ibu? Berarti yang secara otomatis sudah sangat jelas dari awal. Misal ini Bapak Ibu di grup kelas masing-masing ada 200 peserta, yang sudah ketahuan di proses itu ada sekitar, contoh ini ada 20 peserta sudah left group dari awal, atau di tengah-tengah gitu, pokoknya sebelum kegiatan berakhir sudah left group, itu berarti ada 20 peserta, misal. Terus ada peserta yang tidak mengumpulkan salah satu tugas, nah itu berarti nanti akan termasuk di mereka yang tidak tuntas, itu akan segera diinformasikan di grup kelas masing-masing. Nah, yang tidak tuntas, yang left group itu diumumkan berapa dari peserta yang seharusnya ada di grup itu, dan berapa yang kemudian tidak tuntas. Yang secara otomatis tidak tuntas itu tidak lulus. Itu berarti verifikasi 1. Selanjutnya ada verifikasi 2 Bapak Ibu. Verifikasi 2 itu maksudnya bagaimana? Verifikasi 2 adalah mereka-mereka yang tugasnya tuntas, kepesertaan kegiatan itu memenuhi kriteria minimal, dan diajukan oleh fasilitator untuk kemudian ada verifikasi lanjutan. Verifikasi 1 sudah berlangsung dan itu tuntas, verifikasi 2 itu yang akan melakukan adalah panitia. Sehingga nanti di proses verifikasi dan validasi 2 ini hanya menyisakan mereka-mereka yang memang sudah tuntas di verifikasi 1. Maka di verifikasi 1 sudah muncul nama-nama peserta yang tidak tuntas.
tidak tuntas karena left group, tidak tuntas karena jumlah kehadirannya kurang, tidak tuntas karena tugas yang dikumpulkan itu kurang, atau tugas yang seharusnya dikumpulkan itu tidak relevan, itu sudah muncul di verifikasi 1. Verifikasi 2 adalah mereka-mereka yang peserta-peserta yang tugasnya sudah sesuai, jumlah kehadirannya juga sudah memenuhi kriteria minimal, dan semuanya sudah dilengkapi. Itu akan masuk di verifikasi validasi 2. Nah, karena di sini tidak tuntas itu otomatis tidak lulus, sekali lagi, karena tidak tuntas itu otomatis tidak lulus, kalau di verifikasi 2 nanti outputnya ada lulus dan tidak lulus. Kenapa? Nah, nanti akan saya jelaskan. Kenapa? Faktor apa yang kemudian bisa membuat mereka-mereka yang sudah lulus verifikasi 1 kok bisa tidak lulus, gitu kan? Mereka yang sudah lolos di ketuntasan verifikasi 1 kok bisa tidak lulus di validasi verifikasi 2, nanti akan saya jelaskan setelah ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, nanti ada keterangan setelah ini karena terkait dengan item yang lebih rinci. Setelah adanya verifikasi validasi 2, Bapak Ibu akan diumumkan kelulusannya. Setelah lulus, data itu kita proses, kita umumkan. Setelah kita umumkan, masih ada tahapan kalau misalnya Bapak Ibu tidak berkenan, ada kesempatan untuk banding dari hasil keputusan di verifikasi dan validasi 2. Nah, sebelum sertifikat diterbitkan untuk semua gelombang 5 ini, maka proses verifikasi validasi 2 dan banding harus selesai, dan kemudian data akan kami laporkan ke pihak GTK yang selanjutnya akan diterbitkan sertifikat di AGTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Begitu mekanismenya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini terkait dengan kelulusan tadi. Jadi perlu kita sampaikan bahwa Bapak Ibu harus punya sikap minimal baik. Baik itu bagaimana Bapak Ibu? Baik itu karena kita tidak berinteraksi langsung, barangkali yang perlu saya sampaikan, baik itu adalah di proses sesi workshop, baik, kemudian cara berkomunikasi dengan fasilitator di grup kelas juga baik, tidak mencerca, tidak memberikan kalimat-kalimat yang provokatif, itu berarti baik. Kadang-kadang kalau kita over gitu kan, emosi kita nggak stabil, kadang-kadang juga bahasa tulis juga cerminannya akan munculnya tidak baik. Tapi kami yakin Bapak Ibu semuanya akan berproses sedemikian baik untuk kita semuanya, karena niat kita semuanya berniat baik. Nah Bapak Ibu, sebagaimana tadi kami sebutkan bahwa pertemuan itu nanti kan kalau kita total itu 6. 6 itu apa? 6 itu pembukaan, paparan narasumber 1, berarti hari ini tadi pembukaan dan narasumber 1, paparan narasumber 2, paparan narasumber 3, paparan narasumber 4, dan paparan narasumber 5. Dari ke-6 ini Bapak Ibu semuanya itu punya kewajiban minimal itu ikut 4 kali yang dibuktikan dengan kehadiran yang sudah Bapak Ibu isi. Jadi hari ini Bapak Ibu yang barangkali belum mengisi daftar hadir, silahkan daftar hadirnya diisi. Sekali lagi daftar hadirnya diisi, karena itu bukti otentik. Khawatir kenapa? Karena ini prasyarat pertama Bapak Ibu, filter pertama. Bapak Ibu tugasnya misalnya lengkap semuanya, tapi kehadirannya kurang dari 4. Maka secara otomatis sudah akan gugur di proses verifikasi dan validasi 1. Karena apa? Ketuntasan itu harus atau ketuntasan itu mempersyaratkan peserta hadir di proses kegiatan ini minimal 4 dari kemungkinan 6. Jadi Bapak Ibu bisa absen di kesempatannya 2 kali, tidak ikut. Itu maksimal. Sehingga ini menjadi prasyarat utama. Terus kemudian adalah menyelesaikan semua penugasan yang diberikan oleh para narasumber. Jadi ada pertemuan mulai hari ini berarti 1, kemudian pertemuan berikutnya Rabu itu 2, hari Jumat itu 3, hari Selasa itu 4, hari Jumat itu 5. Ada 5 penugasan di masing-masing pertemuan itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, menyelesaikan tugas 5 berupa diseminasi secara daring di MGMP masing-masing. Nah, ini berkaca pengalaman yang sudah di gelombang sebelumnya. Kadang-kadang mencari teman di satu MGMP itu susah. Tapi kita berharap bahwa Bapak Ibu di kegiatan ini di satu grup yang sama bisa menemukan partner. Ya setidaknya Bapak Ibu di kegiatan yang hari ini sudah dibahas oleh Pak Yohan, sudah dapat keilmuannya, nanti bisa membuat room Webex, kemudian diseminasi atau memberikan paparan dari kegiatan, dari pilihan beberapa konten yang ada di
pertemuan narasumber itu nanti dipilih salah satu, didiseminasikan atau disebarluaskan kepada teman-teman minimal 5 orang. Yang dihitung Bapak Ibu, sekali lagi yang dihitung adalah Bapak Ibu selaku narasumber. Jadi kalau Bapak Ibu nanti di kegiatan Webex itu bertugas selaku host atau moderator belum dihitung. Yang dihitung di kegiatan tugas 5 itu kalau Bapak Ibu selaku presenter atau penyaji. Nah, melakukan proses diseminasi. Berikutnya mengupload semua penugasan dari narasumber ke dalam folder Google Drive peserta dengan konsisten menggunakan satu akun email yang sama. Jadi Bapak Ibu dipersyaratkan nanti setelah ini barangkali di grup kelas masing-masing akan dipandu untuk membuat folder Google Drive. Bagi Bapak Ibu yang sudah sangat terbiasa, silahkan membantu teman yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum terbiasa atau baru mengawali kegiatan seperti ini, silahkan nanti bersama-sama belajar, saling menginspirasi dengan teman-teman yang lain bagaimana caranya membuat folder Google Drive. Nah, kemudian mengirimkan link folder Google Drive peserta kepada panitia. Nanti akan ada keterangan tambahan. Maksudnya link folder Google Drive itu seperti apa? Nanti kita paparkan setelah ini. Yang selanjutnya adalah mengupload semua hasil penugasan pada link form yang disediakan oleh panitia. Di masing-masing grup, kami yakin kita sudah bagikan link untuk mengumpulkan tugas peserta. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya, ini kalau direkap sebagai sebuah summary atau ringkasan, tugasnya itu seperti ini Bapak Ibu. Kesimpulannya, itu ada 9 file yang harus diunggah. 9 file yang harus diunggah plus YouTube. YouTube berarti tidak termasuk di 9 file ini. Tapi di file yang harus dikumpulkan itu 9. Nah, 9 itu apa Bapak Ibu? 9 itu yang pertama tugas 1, pembuatan room meeting pertemuan hari ini. Itu tagihannya cuma 1 Bapak Ibu, 1 file PDF. Mintanya cuma 1 file PDF. Jadi tugas 1 mintanya 1 file PDF. Di situ nanti Bapak Ibu silakan dibaca di buku panduan. 1 file PDF itu jangan 1 file PDF terus format PDF kemudian kosong terus diupload, tidak. File PDF yang dimaksud mesti harus sudah berisi. Isinya apa saja Bapak Ibu? Di panduan sudah kami jelaskan apa isi file PDF itu. Yang kedua, Bapak Ibu di tugas 2 itu ada 2 file yang diminta. 1 PDF, dan 1 video. Videonya tentang apa? Nanti kejelasannya di situ ada. Jadi video tentang pembuatan prezi-nya itu. Nanti di situ ada keterangannya. Jadi di tugas 1 ada 1 PDF, di tugas 2 ada 1 PDF dan 1 video, sudah 3. Tugas 3 Bapak Ibu itu mintanya 1 PDF. Berarti sudah 1, 2, 1, berarti 4. Sudah 4. Nah Bapak Ibu tugas 4 itu pembuatan game Excel, itu mintanya 3 file. 3 file itu apa? 1 PDF dan 2 Excel. Berarti kalau di total di sini sudah 7. Karena di tugas 1, tugas 2, tugas 3, 1, totalnya 4, tambah tugas 4 itu mintanya 3, berarti 7 file. Berikutnya, yang di tugas 5, yang merupakan diseminasi hasil kegiatan kerekan guru se-MGMP, itu mintanya 2 file, 1 PDF dan 1 file video. Total, kita punya permintaan 9 file, plus YouTube. Nah, YouTube itu yang diupload. Nah, yang diupload itu tidak termasuk file. Berarti YouTube itu nanti kemungkinan mintanya dimasukkan di link yang harus ada di PDF itu. Bapak Ibu semuanya, 9 file ini tolong nggak usah ditambahi, nggak usah dikurangi. Tambah jadi masalah, kurang jadi masalah. Sekali lagi, 9 file nggak usah ditambahi. Atau nggak usah dikasih foto yang bersangkutan. Mintanya 9 file, ya penuhi aja 9 file itu distribusinya di apa saja. Jangan kemudian nanti ditambahi lagi profil sekolah, enggak perlu Bapak Ibu. Sesuai ini saja, 9 file ya, 9 file. Lanjut Bapak Ibu. Kita jelaskan. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Proses-proses ini kadang-kadang kalau tidak diperhatikan akan membuat mereka-mereka yang sudah lulus verifikasi 1, bukan lulus, mereka yang sudah tuntas di verifikasi 1, itu nanti waktu di verifikasi 2 bisa jadi endingnya tidak lulus karena tidak memperhatikan hal-hal seperti ini.
sifatnya administratif. Yang pertama adalah penamaan file dalam folder. Ini ngomong file dulu Bapak Ibu. Jadi file itu referensinya yang ini, yang PDF, video, ini file namanya. Berarti nanti referensinya file-file itu penamaannya seperti ini. X itu apa Bapak Ibu? X itu nomor registrasi. Tugas berarti nanti ditulis nomor registrasi 4 digit, underscore, terus ditulis tugas, hurufnya besar semua, underscore, terus N. N itu apa? Nama file untuk tugas berapa. Saya balik lagi. Kalau tugas 1 itu mintanya 1, berarti cukup 4001, misal ini kalau nomor registrasinya, tugas, underscore, 1. Karena mintanya 1 ya 1. Tapi kalau misalnya yang ini 3 ya Bapak Ibu. 3. Tugas 4 itu ada 3. Berarti nanti 4001 tugas underscore, 4001 underscore tugas underscore 4. Berarti 4 kan? 4 itu mintanya kan ada 4. 4 itu ada 3 file. Berarti 4A, 4B, 4C. Kalau ada 2 file misalnya ya seperti tugas 2, berarti mintanya satu PDF dan 1 video, berarti nanti akan ada 4001 underscore tugas underscore 2A, terus nanti kalau yang kedua berarti 2B, begitu. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Ini penamaan folder. Penamaan folder juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. X ini representasi dari nomor registrasi, sekali lagi 4 digit. Y yang tertulis banyak ini nama panjenengan Bapak Ibu. Kalau terlalu panjang banget ya dibikin yang pendek saja, yang paling representatif buat panjenengan. Misalnya 5 karakter atau 7 karakter silakan. Jangan kalau misalnya namanya panjenengan ada 35 karakter dimasukkan semuanya. Nanti deteknya ya susah. Pokoknya yang simple lah. Pokoknya nanti karena register kita ngeceknya dari nomor registrasi, terus cek namanya siapa gitu. Nah, G ini berarti gelombang. Contoh, maaf ini tadi keliru ini, belum keedit. Nama peserta, maaf, registrasinya 4001, namanya ini gelombang 5. Berarti bacanya gitu, nomor registrasi, nama, gelombang. Jadi di penjedaannya dikasih underscore. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, ini sekali lagi yang harus saya tegaskan. Sekali lagi saya tegaskan dan ini sangat penting dan ini sudah terbukti di teman-teman di gelombang sebelumnya yang menjadi masalah. Masalahnya apa? Kehadiran lengkap, tugas lengkap. Harusnya semuanya akan indah pada akhirnya berupa kelulusan. Nah, namun sekali lagi dengan sangat menyesal sekali karena proses ini tidak diperhatikan sehingga kami di panitia tidak bisa mengecek. Kenapa? Karena settingan ini masih privat. Settingan folder Google Drive dari peserta yang dikumpulkan kepada panitia, waktu kita cek itu tidak bisa. Ketika itu tidak bisa, walaupun kemudian Bapak Ibu ngaku atau mendeklarasikan diri bahwa kehadiran saya lengkap, bahwa tugas saya semuanya selesai, 9 file saya itu semuanya sudah, saya ngelembur-ngelembur segala macam. Nah kalau kita di panitia nggak bisa lihat, artinya Google Drive Bapak Ibu itu privat, maka tentu ini akan menjadi kendala. Maka tidak bisa atau tidak jadi indah pada akhirnya. Jadi sekali lagi di depan, sekali lagi di awal ini, mohon dengan sangat, sekali lagi mohon dengan sangat, aspek ini benar-benar diperhatikan. Aspek bahwa bagaimana caranya membuat link Google Drive kita itu tidak privat. Nah, apakah kemudian link Google Drive kita itu nanti boleh diperpendek? Jawabannya tidak. Silahkan tetap menggunakan link asli dari apa yang ada atau apa yang didapat atau apa yang bisa di-copy dari hasil file share atau file folder share dari Google Drive itu. Jangan menggunakan shortener, jangan menggunakan
URL shortener apapun, tetap gunakan hasil yang di-generate oleh Google. Itu ya Bapak Ibu. Jadi ini biarkan drive.google.com/drive folder dan seterusnya. Biarkan seperti ini. Tidak usah menggunakan URL shortener. Ada kasus, misalnya salah satu platform tertentu atau salah satu penyedia URL shortener itu saat diperiksa ada yang error. Sehingga waktu pengecekan itu juga jadi masalah. Sehingga kami sekali lagi memohon kerjasamanya Bapak Ibu di depan memastikan link atau Google Drive yang Bapak Ibu bikin nanti harus di-share. Di-share dapat dilihat, jangan privat, jangan gunakan URL shortener. Itu. Selanjutnya. Setelah itu Bapak Ibu, ini contoh tagihannya. Contoh tagihan. Bapak Ibu, ini contoh kita ambil dari panduan panduan untuk tagihan tugas 1. Ini contoh. Tagihan akhir untuk materi 1 adalah terunggahnya satu file PDF. Nah, PDF itu mintanya apa Bapak Ibu? Ini dari contoh dari panduan. Gambar tangkap layar kegiatan selama presentasi pemateri 1. Hari ini ada Pak Yohan, hari ini ada dari pihak GTK, hari ini ada paparan informasi ini. Berarti silahkan. Gambar tangkap layar kegiatan selama presentasi atau selama pertemuan hari ini. Panjenengan punya berapa kali tangkap layar silahkan. Semakin banyak semakin bagus. Minimalnya ada, di sana disebutkan. Yang berikutnya gambar tangkap layar hasil terakhir pembuatan room. Nanti kalau Bapak Ibu sudah bikin itu di Webex, itu kan ada hasil akhirnya sudah bisa ada linknya. Nah itu gambar tangkap layarnya harus ada. Jadi saat paling akhir sudah selesai prosesnya, jenengan bikin setting waktunya, kapan pelaksanaannya, dan sebenarnya sudah punya linknya, itu nanti ditangkap layar. Ada gambar tangkap layarnya. Berikutnya ada gambar tangkap layar hasil unggahan tampilan YouTube. Nah, ada tampilan YouTube. Tampilan YouTube berupa apa? Pengerjaan pembuatan room meeting. Jadi waktu pembuatan room meeting itu Bapak Ibu diminta untuk memvideokan. Nah, hasil pembuatan video itu diunggah di YouTube. Setelah diunggah di YouTube, tampilan YouTube-nya itu ada gambar tangkap layarnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu ada permintaannya ada link hasil pembuatan room. Berarti linear dengan yang B ini tadi. Linknya nanti dimasukkan. Ada link YouTube, berarti linear dengan yang C tadi. Jadi kalau B itu bikin selesai, C itu bikin selesai, maka D sama E pasti ada. Dan itu semuanya ini nanti masuknya di sini Bapak Ibu. Masuknya di gambar tangkap layar, deskripsi, dan link. Upayakan sesuai dengan tata urutan ini. A. Mintanya apa? Gambar tangkap layar kegiatan. Berarti yang nanti dikasih A. Dikasih aja namanya, gambar tangkap layar kegiatan selama presentasi materi 1. Kasih judul ini sama, bawa ke sini, terus Bapak Ibu punya gambar tangkap layarnya berapa, kalau punya 5 ya taruh 5. Kalau ini nggak cukup, otomatis nanti di enter Bu, Bapak Ibu. Nanti bikin format, minta kepada fasilitator, minta format Word-nya saja. Ini kan format PDF. Nanti untuk lembar isian tugas peserta ini tolong minta file Word-nya kepada fasilitator. Nah, setelah itu B gambar tangkap layar hasil terakhir pembuatan room. Ini di copy, taruh sini B. Habis itu gambar tangkap layarnya dikasih di sini. Terus C, gambar tangkap layar. Berarti C, gambar tangkap layar apa? Ini di copy bawah sini, gambarnya dimasukkan. Link hasil pembuatan. Linknya, keterangan ini ditulis, nanti di bawahnya linknya dimasukkan. E, link YouTube, ditulis E, link YouTube, apa, link YouTube berupa apa, nanti bawahnya dikasih linknya. Bapak Ibu itu melengkapi ini semuanya. Tak lupa, jangan sampai kemudian ini diisi, identitas tidak diisi. Ini berarti tugas 1. Nomor registrasi jelas, nama peserta jelas, nama sekolah jelas, judul materi silakan dilihat materi hari ini apa, misalnya paparan GTK, kemudian pembuatan room Webex misal gitu, terus sama paparan program Gobuk Jatim Cerdas.
Narasumbernya siapa? Silakan ditulis narasumber hari ini siapa saja yang memberikan materi. Keterangan, silakan kasih keterangan jika diperlukan. Bila tidak ada, kasih yes atau kosong. Peserta workshop, nama lengkap dan gelar, silakan ditandatangani. Kalau penjenengan punya digital signature atau punya tanda tangan digital, silakan dimasukkan. Kalau tidak ada, bagaimana caranya bisa memasukkan itu. Yang jelas, ini bagaimana cara memasukkan tugas atau contoh tagihan untuk PDF-nya. Dan nanti yang lain akan ada dipandu di masing-masing grup. Saya kira demikian, terima kasih. Barangkali nanti ada sedikit tanya jawab dari Bapak Ibu peserta, kami persilahkan. Dari saya cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Ning Fadilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kusen. Saat ini sudah menunjukkan pukul 15:29. Pemaparan detail tentang penugasan sudah disampaikan Bapak Ibu. Buku panduan di grup kelas juga sudah disampaikan. Saat ini mengingat waktu sudah sore, kami persilakan 3 pertanyaan dari Bapak Ibu. 1 pertanyaan saya bacakan yang ada di chat, Pak. Langsung saja, yang lain nanti langsung melalui room ini. Pertanyaan dari Ibu Dewi Lestari. Assalamualaikum, mohon izin bertanya, untuk penamaan file tugas, misal tugas keempat ada 3 file, di belakang ditambahkan huruf A, B, atau C, menggunakan huruf kapital atau huruf kecil. Barangkali maksudnya biar sama begitu, Pak. Itu. Huruf besar atau Ya, kecil. Oke, terima kasih. Langsung pakai huruf kapital, Bu. Ya, langsung pakai huruf kapital. Kapital semua. Berarti 4 A besar, 4 B besar, 4 C besar. Oke, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Bapak Ibu yang mengangkat tangan. Pak Ari mohon untuk membuka audio peserta. 4, Pak Ari, halo. Ya. 4573, Bapak Gandhi Samsudin. Ya, sudah. 573. Silakan Pak Gandhi. Monggo Pak Gandhi. Halo. Atau barangkali tidak ada suara, barangkali tidak sengaja untuk mengangkat tangan. Monggo yang lain, Bu. Ya. Yang lainnya saja mungkin. Oke. 4493. Ibu Iis Rahmawati. Silakan Bu Iis. Ibu Iis silakan. Tidak ada? Tidak ada suara. Baik, baik Bapak Ibu. Oh, ada. Ya. Nggih, Ibu dipersilahkan. Ada kendala misalkan kayak saya tadi ya. Suaranya menggema, Ibu. Itu kan nggak bisa mengikuti dari orang kayak gitu. Maksudnya disiasati ada rentan waktu lah untuk bisa memahami semua tugasnya gitu. Terkait jaringan. Oh, nggih. Nggih, terima kasih. Kan kadang ya kayak tadi saya masuk berkali-kali nggak bisa ini tadi. Maksudnya Ya. Pak Kusen, bisa ditanggapi? Maksud pertanyaannya apa? Nggak jelas, di saya putus-putus. Ya, Bu Ning juga terlempar sepertinya. Saya bantu Pak Kusen. Begini pertanyaannya Bu Is terkait dengan penugasan. Apakah ada tenggang waktunya? Karena jaringan mungkin beliau agak susah sehingga mungkin ada tenggang waktu yang diberikan. Monggo Pak Kusen. Ya. Ibu, tadi udah jelas kita sampaikan, pertemuan kita itu kan di pertemuan online-nya itu berjarak ya. Pertemuan 1
2, 3, 4, 5 itu berjarak. Jadi hari ini tanggal 10, kemudian berikutnya tanggal 12, berikutnya tanggal 14, berikutnya tanggal 18, berikutnya tanggal 21. Setelah itu masih ada waktu lagi, pengumpulan batas akhirnya itu tanggal 29. Sampai tanggal 29 Bapak Ibu. Namun kami mendorong di masing-masing kelas itu bahwa tanggal 29 itu jangan dimanfaatkan sampai 29-nya. Karena apa? Kalau Bapak Ibu nanti berleha-leha sampai 29-nya baru upload, in rush gitu ya, nanti kalau baru upload di hari terakhir, siapa tahu proses jaringan tidak bagus dan seterusnya akan membuat panjenengan terhambat. Kami membiasakan bahwa walaupun tanggal 29, tanggal 27-nya itu sudah kita berupaya untuk berkomitmen di masing-masing kelas bahwa 27 adalah terakhirnya. Tanggal 28, 29 itu adalah untuk perbaikan-perbaikan. Walaupun sekali lagi nanti itu masalah komitmen, membangun komitmen bersama-sama di masing-masing kelas. Masalah tenggang waktu saya kira kita sudah berikan itu tenggang waktunya. Jadi memahaminya nanti bareng-bareng. Jadi tugas 1 nanti tidak harus dikumpulkan besok Bapak Ibu. Boleh tanggal 14 ya boleh, tanggal 17 ya boleh. Tugas 2-nya baru dikumpulkan 18 ya boleh. Nanti masing-masing bisa konsultasi di kelas masing-masing, di kelas itu. Ada fasilitator yang akan ikut memberikan informasi yang lebih detail saya kira. Ngaten. Monggo, Kuning. Ya, baik, terima kasih Pak Kusen. Bapak Ibu yang kami hormati. Iya, terima kasih. Oh, injih. Peserta Gubuk Jawa Timur Cerdas, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 15:35. Pak Kusen dipersilakan untuk menutup kegiatan hari ini. Barangkali ada hal yang perlu digarisbawahi lagi terkait penugasan. Dipersilakan. Terima kasih, Bu Neng. Ya, Bapak Ibu, yang paling kami ingin tegaskan terkait dengan masalah ini adalah satu, masalah penamaan folder. Penamaan folder, penamaan file, jumlah file yang harus ada, yang harus diupload itu, dan juga memastikan bahwa file folder yang Bapak Ibu bikin itu harus berbagi yang bisa dilihat. Jangan sampai privat. Kalau privat nanti itu walaupun Bapak Ibu semuanya tuntas, 9 itu lengkap, kemudian kehadiran itu juga memenuhi persyaratan minimal, tapi kalau kemudian itu privat, itu akan menjadi ketidakbaikan Bapak Ibu di akhir karena apa yang Bapak Ibu upayakan tidak bisa kami lihat progresnya. Lebih lanjut mengenai apa-apa yang terkait informasi ini, apabila ada yang kurang jelas, bisa nanti memohon informasi lanjutan, bisa melalui chat WA Group, ataupun melalui informasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu fasilitator di kelas masing-masing. Saya kira demikian. Terima kasih, Bu Ning. Terima kasih Pak Kusen. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi terkait dengan penugasan Gubuk Jawa Timur Cerdas ini. Dipersilakan nanti jika ada pertanyaan dikomunikasikan di grup-grup kelas. Baik, terima kasih. Acara pada sore hari ini telah selesai kita laksanakan, Bapak Ibu. Mari kegiatan pada sore hari ini kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, peserta Gubuk Jawa Timur Cerdas, kami sampaikan sekali lagi selamat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang diharapkan oleh GTK Jawa Timur akan tercapai. Gelombang terakhir ini bisa lulus mendekati 100%. Jika ada kekurangan, jika ada kesulitan, Bapak Ibu fasilitator di grup panjenengan semua akan siap membantu bersama-sama. Saya, Nifadila, moderator pada sore hari ini menyampaikan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Bapak host. Terima kasih, Bu Ning. Bapak Ibu semua, acara hari ini sudah selesai. Materi pertama, kedua, ketiga, dan penugasan juga disampaikan semua. Bapak Ibu sudah bisa mengerjakan tugas yang pertama yang dari Pak Yohan. Terkait dengan itu nanti Bapak Ibu bisa konsultasi dengan Bapak Ibu fasilitator di grup masing-masing. Saya akhiri Bapak Ibu, selamat sore, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan. Saya
Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.